Mari kita berdoa. Biarlah pujian yang telah kami naikkan ini ya Tuhan, sungguh dari hati kami yang mau mendekat kepada Engkau. Kami mau berjumpa dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu, bahkan di dalam hadirat-Mu itu ya Tuhan, kami dapat memuji, menyembah, meninggikan Engkau saja dalam hidup kami. Karena itulah tujuan kami diciptakan, karena itulah tujuan kami diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Karena itu ajarkanlah kami untuk sebagai umat-Mu ini benar-benar boleh menghidupi akan lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini yang akan juga diberitakan, biarlah ini yang juga boleh menuntun kami untuk semakin mendekat kepada Engkau, untuk semakin melihat akan pentingnya hadirat-Mu, pentingnya kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan karena itu ya Allah Roh Kudus, biar juga Engkau yang bantu akan kami di waktu ini, biarlah benar-benar boleh memahami akan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga rindu ya Tuhan, biarlah di dalam bagaimana Engkau yang mengungkapkan akan isi hati-Mu itu, kami pun boleh semakin dibentuk sebagai murid-murid-Mu untuk juga boleh menyenangkan dan memuliakan Engkau saja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, ya Allah Roh Kudus bantulah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur ya pada malam hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam kebaktian doa ini. Apa kabar semuanya? Baik ya. Puji Tuhan. Kalau enggak baik juga enggak apa-apa begitu ya. Karena itulah hidup kita manusia. Kita mengalami baik dan tidak baik. Tetapi yang penting di dalam bagaimana kita menghadapi semuanya itu, kita juga jangan berjalan sendiri gitu. Tetapi kita terus mengandalkan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu The Prayer of Solomon. Ya, doa daripada Raja Salomo, yang dimana dia menaikkan akan doanya ini ketika bait suci Tuhan sudah dibangun dan ditabiskan begitu. Dan kita akan melihat begitu ya, apa signifikansi daripada doanya ini di dalam bagaimana kehidupan kita bergereja sebagai umatnya. Dan rindu ketika kita menemukan signifikansinya juga, nah itu yang juga boleh membawa kita untuk semakin hidup dalam kehendak Allah, semakin bertumbuh sebagai umatnya. Karena itu mari bersama-sama kita melihat 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 43. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini sebenarnya sampai ayat yang ke-53 ya, satu perikop begitu, yang berbicara tentang doa Salomo. Tetapi kenapa saya mengatakan sampai ayat 43? Karena di dalam bagian inilah yang memperlihatkan kepada kita secara spesifik tentang fungsi bait suci Tuhan ketika umat Tuhan itu berada di dalam baitnya. Dan hari ini kita akan melihat secara spesifik bagian ini begitu. Di dalam bagaimana kita belajar tentang doa Salomo begitu di dalam bait suci Tuhan itu. Dan karena juga ayat ini dari ayat 22 sampai 43 cukup panjang begitu. Nah, kita akan membacakan bagian ini dari ayat 22 sampai 30 secara bergantian ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30 dan nanti kita akan lihat bagian per bagian. Sudah dapatkan semua bagian ini? Kalau sudah katakan amin. Baru sedikit. Kalau sudah katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita membacakan bagian ini secara bergantian ya. Saya akan mulai ayat 22, jemaat yang ayat ke-23, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-30. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadakannya lah tangannya ke langit.
Engkau yang tetap berpegang pada janjimu, Kau yang tetap terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata ketuduhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hamba-Mu, panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Ayat 30 sama-sama. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediaman-Mu di sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Silakan duduk kembali, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita mengenal istilah kata ya tentang visible dan invisible. Visible itu adalah aspek yang kelihatan, yang secara kasat mata, secara literal, secara fisik dapat terlihat oleh mata. Lalu invisible itu adalah aspek yang tidak terlihat begitu ya. Yang dimana kebalikannya begitu, bahwa tidak dapat terlihat oleh mata. Dan di dalam aspek invisible ini, aspek yang tidak terlihat ini, nah biasanya itu berbicara tentang apa simbol-simbol yang ada di dalamnya, apa maknanya, apa nilai-nilai filosofisnya, apa kaitan-kaitan emosi yang ada di dalamnya, lalu juga berbicara terlebih penting apa esensi yang ada di dalamnya. Nah baik visible ataupun invisible, aspek yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, nah ini saling berkaitan satu dengan yang lain, saling menopang. Bahkan dikatakan bahwa invisible itulah, aspek yang tidak kelihatan itulah yang biasanya menopang apa yang kelihatan, apa yang visible itu. Nah contohnya kepada setiap kita, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, misalnya ya di dalam pengertian sebuah rumah begitu. Nah sebuah rumah kalau di dalam bahasa Indonesia, itu rumah itu hanya satu kata ya rumah gitu. Tetapi di dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu house dan home. Dan kalau kita lihat dari pengertiannya, nah ini juga berkaitan dengan aspek yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, yang visible dan invisible gitu. Nah kalau dari pengertian house kita bisa dapat melihat bahwa ini mengacu kepada aspek yang kelihatan gitu ya. Yaitu mengacu kepada bangunan secara fisik begitu. Dan kalau kita melihat pengertian yang lainnya yaitu home, nah ini berbicara tentang aspek yang tidak kelihatan. Ya, yang dimana home itu berarti mengacu kepada bagaimana sebuah tempat di mana seseorang itu bisa merasakan rasa nyaman dan keterikatan secara emosional. Dan kalau saya tadi mengatakan bahwa aspek yang kelihatan maupun tidak kelihatan itu saling berkaitan, bahkan yang tidak kelihatan itu biasanya menopang yang kelihatan. Nah di dalam pengertian rumah ini pun kita dapat melihat begitu. Apalah artinya house yang kelihatan tanpa ada home di dalamnya. Orang feel at home di dalamnya. Misalnya begitu ya, house itu bangunan fisik, misalnya ada rumah yang berpuluh-puluh miliar begitu ya di pik sini begitu.
misalnya yang sedang dibangun. Orang memiliki itu begitu dan pada akhirnya tinggal di sebuah rumah yang bermiliar-miliar harganya itu. Tapi di dalam rumah yang begitu mahal harganya begitu ya, di dalamnya itu dia nggak merasakan feel at home begitu. Misalnya dia bersama dengan keluarganya sering berantem, sering KDRT di dalam rumahnya begitu, sering cekcok begitu. Nah, apalah arti tinggal di rumah yang seperti itu, rumah yang mahal seperti itu, kalau nggak merasakan apa? Feel at home. Ya, merasakan akan bagaimana kenyamanan, keterikatan emosional yang ada di dalamnya. Dan sekali lagi kalau kita melihat daripada contoh ini, begitu ya, aspek yang kelihatan menunjang aspek yang tidak kelihatan menunjang aspek yang kelihatan. Dan inilah juga yang disadari oleh Salomo begitu ya, di dalam doanya yang bagaimana kita sama-sama belajar di hari ini. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 53 ini, nah ini merupakan doa Salomo begitu, yang dia naikkan ketika bait suci Tuhan itu telah dibangun dan telah ditabiskan. Dan dia melihat apalah arti daripada bait suci yang terlihat secara fisik, ya dibangun dengan begitu rigid, dengan kualitas bahan yang begitu berkualitas gitu. Apalah arti semuanya itu yang kelihatan itu tanpa adanya yang tidak kelihatan. Dan di sini di dalam doa Salomo dia mau menyatakan apa? Bahwa dia butuh akan kehadiran Tuhan. Dia butuh akan bagaimana Allah yang berdiam di dalam baitnya. Dan di dalam doanya inilah dia memohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berkenan hadir. Tuhan yang berkenan untuk berdiam di dalam baitnya. Tuhan yang biarlah boleh menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Karena itulah yang terpenting untuk menopang apa? Keberadaannya sebagai pemimpin, keberadaan umat Tuhan, bahkan dengan bangunan bait suci yang telah dibangun ataupun ditabiskan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan doa yang sangat baik begitu ya, yang juga diucapkan oleh seorang pemimpin begitu kepada Tuhan, di mana dia membutuhkan akan kehadiran Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini juga penting begitu. Doa yang seperti ini juga yang penting sebenarnya yang kita bisa naikkan juga begitu untuk gereja kita, GKY PIK. Kita melihat begitu ya secara fisik begitu, yang secara yang kelihatan, wah luar biasa sekali GKY PIK ya. Baru bakal jemaat saja sudah punya gedung sampai 8 lantai begitu. Bahkan hari Sabtu ini akan dipakai oleh STT Amanat Agung untuk wisuda begitu ya, menggelar akan HUT-nya yang ke-26. Sudah punya kantin kana, tempat kongko-kongko, ngopi begitu ya. Punya berbagai fasilitas. Jemaatnya sampai 500 lebih. Bahkan baru membuka KU3 begitu. Kalau kita melihat dengan status kita yang hanya sekedar hanya baru bakal jemaat, wah ini sudah luar biasa sekali begitu ya. Untuk gereja GKY PIK, GKY PIK begitu ya, yang secara kelihatan begitu ya, secara fisik, secara literal begitu. Tetapi di dalam doa Salomo yang menyatakan dia butuh kehadiran Tuhan, nah kita juga butuh kehadiran Tuhan. Karena untuk apalah begitu ya, kita memiliki gedung ya yang secara fisik luar biasa ini, bahkan di dalamnya dengan berbagai fasilitas dan dengan jumlah jemaat yang begitu banyak. Tapi kalau tanpa kehadiran Tuhan, tanpa Tuhan yang berkenan hadir, berdiam di dalamnya, untuk apa semuanya itu? Dan jemaat terkasih dalam Tuhan, inilah begitu ya signifikansinya kepada setiap kita untuk kita sama-sama belajar daripada doa Salomo yang dia ucapkan di dalam bagian ini. Nah, mengapa Salomo itu mengharapkan bagaimana kehadiran Tuhan, Allah yang berkenan hadir, Allah yang berkenan berdiam di dalam bait sucinya pada waktu itu? Karena dia menyadari ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bahwa bait suci Tuhan itu adalah bukan untuk kemegahan dirinya, tetapi bait suci Tuhan itu adalah milik Tuhan,
milik Allah, yang menyatakan kemuliaan Allah, yang menyatakan akan kebesaran Allah. Nah, Salomo menyadari bahwa bait suci yang dibangun pada waktu itu bukan untuk pride-nya, bukan untuk kemuliaan dalam pemerintahannya. Apalagi kalau kita melihat di dalam ayat 22 sampai 26, di situ ada dikatakan bapaknya ya, Daud begitu. Nah mungkin Salomo kalau dia mau menyombongkan diri itu jadi pride-nya ya, bait suci itu jadi pride-nya, dia pasti akan mengatakan apa? Aku lebih hebat dari papaku begitu. Di zaman papaku dia nggak membangun bait suci, tapi di zamanku aku bisa membangun bait suci. Nah kalau itu dijadikan pride-nya Salomo begitu ya, maka dia nggak akan mengucapkan doa yang membutuhkan akan kehadiran Tuhan. Tetapi kita dapat melihat di dalam bagian ini bagaimana Salomo yang menyadari bahwa apa? Bait suci itu bukanlah untuk pride-nya, bukanlah untuk kemuliaannya. Tetapi bait suci itu adalah untuk menyatakan apa? Siapa pemilik daripada bait suci itu? Yaitu Tuhan sendiri yang biarlah dimuliakan dan biarlah dibesarkan di dalam bagaimana kehadiran bait suci yang ada pada waktu itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang disadari oleh Salomo begitu ya, bahwa dia mau mengembalikan segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Oleh karena itu di dalam doanya yang meminta akan kehadiran Tuhan, dia sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini. Ya di dalam 1 Raja-Raja ayat 8 sampai 27 sampai sebenarnya ayat yang ke-30. Di situ dia menyatakan biarlah Allah yang maha tinggi, yang maha berkuasa itu ya, biarlah boleh hadir di tengah-tengah bait sucinya. Tetapi di dalam bagaimana permintaannya itu kepada Tuhan, dia pun menyadari siapakah dirinya. Siapakah bait suci yang telah dibangun dan telah ditabiskan ini? Siapakah dunia ini yang meminta Tuhan itu berdiam di dalamnya? Karena dikatakan di dalam ayat-ayat di sini begitu ya. Bahkan sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih dari dalam rumah yang kudirikan ini. Jadi dalam arti apa? Salomo menyadari begitu bahwa Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasanya. Sampai siapakah dia yang meminta akan kehadiran Allah. Bahkan bait suci yang didirikan pada waktu itu, bahkan dikatakan bumi tidak mampu memuat akan kehadiran Allah itu. Dan di dalam kesadarannya seperti inilah, Salomo meminta akan anugerah Allah. Biarlah anugerah Allah yang juga boleh berkenan, ya dia berikan kepada Salomo dan umatnya pada waktu itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah doa yang baik begitu ya. Salomo menyadari akan keterbatasannya. Salomo menyadari siapa Allah yang ada di hadapannya. Tapi di dalam kesadaran itulah dia tetap meminta dengan bersungguh-sungguh. Dia tetap berdoa dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Allah itu tetap berkenan hadir. Allah tetap berdiam di dalam bait-Nya. Karena apa? Salomo tahu bahwa itulah yang terpenting di dalam kehidupannya. Karena sekali lagi apa? Bait suci itu adalah milik Tuhan. Dan seharusnya lah Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang dibesarkan. Salomo itu adalah milik Tuhan. Umat Tuhan yang ada pada waktu itu adalah milik Tuhan. Dan kalau tanpa Tuhan yang hadir di dalamnya, apalah arti semuanya itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mengatakan bahwa ini juga yang baik begitu. Untuk kita minta begitu ya di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, berjemaat, untuk minta kehadiran Allah. Mari kita minta begitu ya. Kita menyadari Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa. Bahkan bumi gak bisa memuat akan hal ini. Tetapi di dalam satu sisi kesadaran kita akan hal itu, mari kita minta juga anugerah Tuhan yang kiranya berkenan hadir di dalam kehidupan kita bergereja. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika Salomo mengatakan bahwa dia butuh kehadiran Tuhan, bahkan bersungguh-sungguh begitu ya meminta akan kehadiran Tuhan itu, dia menyadari juga di dalam ayat-ayat selanjutnya begitu. Ketika Tuhan Allah itu berkenan hadir
di dalam bait sucinya, di dalam keberadaan mereka, ya, di dalam keberadaan kepemimpinannya, di dalam keberadaan umat yang ada pada waktu itu, maka Salomo juga menyatakan di dalam ayat 22 sampai 30 begitu, di dalam kehadiran Allah, disitulah Allah akan menyatakan akan kasih setianya, akan pimpinan dan penyertaannya, akan anugerahnya. Nah, kalau kita melihat di dalam kata kasih setia, nah kasih setia ini berasal dari kata hesed begitu ya. Dulu dosen saya itu mengumpamakan hesed itu seperti kita memakai headset begitu ya, yang selalu melekat di telinga kita begitu. Nah, hesed itu berarti apa? Penyertaan Tuhan yang terus menerus, yang terus melekat. Baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dan disinilah di dalam doa Salomo ya, yang meminta akan kehadiran Allah dalam bait sucinya, bahkan di dalam keberadaan mereka sebagai umat Tuhan, dia pun merindukan akan kasih setia Allah. Yang biarlah bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga bisa terjadi di dalam kehidupan mereka pada waktu itu juga begitu. Dan bukan hanya berbicara tentang kasih setia Allah. Kalau kita melihat di ayat 31 sampai yang ke-40, Salomo juga menyadari bahwa di dalam kehadiran Allah itulah Allah yang akan menyatakan pengampunannya. Nah, Salomo menyadari bahwa dia dan umat Tuhan pada waktu itu memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Namun, dia dan umat Tuhan pada waktu itu juga menyadari akan keterbatasannya yang begitu apa? Begitu rapuh begitu di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa baik di dalam sejarah maupun hidup mereka pada saat itu, yang dapat memisahkan, merusak relasi mereka bersama dengan Tuhan adalah bagaimana ketidaksetiaan mereka di hadapan Tuhan. Adalah bagaimana dosa mereka, adalah bagaimana mereka yang lebih memilih berhala-berhala yang lain selain daripada Tuhan. Dan ketika Salomo meminta akan bagaimana Tuhan yang hadir, yang berkenan untuk memberikan pengampunannya, disinilah Salomo meminta apa? Bagaimana belas kasihan Tuhan yang kiranya mau tetap mengampuni, mengevaluasi, membentuk umatnya. Meskipun umatnya pada waktu itu sangat rentan untuk berdosa, untuk berpaling daripada Tuhan. Dan selain menyatakan bagaimana dia merindukan akan kehadiran Allah yang menyatakan akan kasih setianya, pengampunannya. Dan di dalam harapan Salomo, di dalam bait suci Tuhan pada waktu itu, yang menambahkan kehadiran Tuhan, dia merindukan juga begitu ya, di dalam bait suci Tuhan, di dalam kehidupan mereka satu dengan yang lainnya, ketika Allah hadir di dalamnya juga disitulah mereka dapat merasakan akan penerimaan antara satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita melihat dari ayat 41 sampai 43, di situ ada kata orang asing gitu. Nah, Salomo menyadari bahwa yang akan datang ke dalam bait suci Tuhan pada waktu itu bukan hanya umat Israel pada waktu itu, tapi juga para stranger, para pendatang ya yang datang dari daerah lain. Mungkin mereka akan masuk ke dalam bait suci itu bahkan beribadah begitu. Dan tentunya sangat susah buat bangsa Israel pada waktu itu melihat keberadaan bangsa yang lain. Tapi kalau bangsa yang lain itu juga dipanggil untuk menjadi umat Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan, ya mengapa tidak untuk mereka bisa menerima akan satu dengan yang lain. Dan inilah yang dirindukan oleh Salomo begitu ya. Ketika dia membawa akan bait suci Tuhan yang telah dibangun, ditabiskan. Dia merindukan di dalamnya pun ya umat Tuhan. Bukan hanya sekedar membanggakan secara fisik begitu ya, kemegahan bait suci. Tetapi di dalamnya orang-orangnya pun berproses. Orang-orangnya pun saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan terhadap bangsa asing. Bahkan terhadap para stranger, para pendatang. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, doa yang seperti inilah juga yang sangat penting begitu. Ketika saya mengatakan bahwa ini juga sangat penting untuk kita sama-sama doakan begitu untuk GKY PIK. Biarlah kehadiran Tuhan itu juga yang berkenan untuk apa?
diam, hadir di dalam kehidupan kita bergereja begitu. Karena di dalam kehadiran Tuhan itulah Tuhan yang akan menyatakan kasih setianya. Tuhan yang akan menyatakan pengampunannya di balik kita yang sangat lemah ini, di balik kita yang sangat rapuh ini. Setiap hari kita bisa berdosa kan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita rindu ketika kita terus-menerus mendoakan akan kehadiran Allah, hadirat Allah. Kita juga merindukan apa? Biarlah Tuhan yang berkenan mengampuni kita. Bahkan bukan hanya sekedar mengampuni, membentuk kita. Bahkan di dalamnya, sebagaimana Allah begitu ya, yang juga menyatakan penerimaannya bagi setiap kita. Nah di dalam bait suci Tuhan itu yang kita rindukan juga terjadi di gereja kita. Nah di tengah-tengah kehadiran Allah itulah kita juga bisa menerima satu dengan yang lain. Terjadi penerimaan di tengah-tengah gereja kita. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita juga berdoa seperti ini ya, seperti doa yang diucapkan oleh Salomo, membutuhkan akan kehadiran Allah. Dan bahkan di dalam kehadiran Allah itu kasih setia, pengampunan, penerimaan Allah terjadi. Sebenarnya kita dapat melihat secara tidak langsung dari doa Salomo ini, begitu ya. Dan kalau kita juga doakan, nah inilah juga yang dirindukan terjadi di dalam komunitas Injil, di dalam komunitas kita sebagai umat Tuhan. Di mana ya rindu di dalam komunitas Injil kita, begitu ya, dalam kehidupan gereja kita, apa yang kita banggakan? Apa yang kita besarkan? Ya tentunya Tuhan kan, yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Lalu apa yang terjadi di gerejanya? Ya bukan menunjukkan siapa yang lebih hebat bikin acara. Bukan menunjukkan fasilitas dan sebagainya, bukan menunjukkan bangunannya. Tapi di dalam gereja itu yang terlebih penting apa? Aspek yang tidak kelihatan itu. Di mana dalam kehadiran Allah kita saling menyatakan akan kasih setia Allah. Kita saling menyatakan akan pengampunan. Kita menyatakan akan saling penerimaan. Dan itulah yang dirindukan gitu ya, terjadi dalam komunitas Injil, di dalam gereja Tuhan. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini doa juga yang baik begitu, yang kita bisa doakan untuk gereja kita, bahkan untuk kita sendiri begitu ya. Karena gereja bukan hanya berbicara apa? Bangunannya, tapi kita ini, status kita ini sebagai gerejanya. Jangan sampai ya di tengah-tengah kehidupan kita bergereja begitu, kita itu seperti cerita Mahatma Gandhi begitu. Yang sebenarnya ya dia bercerita bahwa dia itu sangat interest, dia sangat tertarik kepada kekristenan begitu. Tapi suatu waktu begitu ketika dia mencoba untuk datang ke gereja, wah ternyata ya aser daripada gereja mengatakan apa? Karena pada waktu itu Mahatma Gandhi masuk ke dalam gereja berkulit putih begitu. Sedangkan Mahatma Gandhi ini ya berkulit hitam begitu. Lalu asyarnya itu mengatakan apa? Bukan di sini tempatmu beribadah. Dan disitulah pengalaman penolakan itulah yang membuat Mahatma Gandhi apa? Enggak jadi Kristen. Dia mengatakan apa? Dia tertarik tentang pelajaran tentang Tuhan Yesus. Dia tertarik begitu ya dengan ajaran-ajarannya begitu. Tapi yang membuat dia kecewa adalah apa? Perilaku orang Kristen. Ya, jika bukan karena perilaku orang Kristen, saya sudah menjadi Kristen. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dirindukan terjadi juga begitu. Ketika kita berdoa seperti Salomo yang meminta kehadiran Tuhan, yang biarlah membentuk kita begitu ya, sebagai umatnya. Biarlah kita juga boleh sekali lagi apa? Merasakan akan kasih setia Tuhan itu. Bahkan merasakan akan pengampunan Tuhan, merasakan penerimaan daripada Tuhan. Dan bahkan di dalam kita bagaimana kita merasakan akan hal itu, kita pun menyatakan itu satu dengan yang lain, bahkan kepada orang-orang yang lainnya. Dan bahkan ketika kita dapat memberitakan akan hal itu kepada yang lainnya, disitulah kita dikatakan apa? Dapat menjadi saksi Injilnya.
di mana keberadaan kita sebagai gereja GKI Epic ini, umat Tuhan, biarlah boleh memuliakan Tuhan saja sebagai pemilik daripada gereja ini, membesarkan Tuhan saja sebagaimana Tuhan yang adalah pemilik daripada gereja ini. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini juga yang kita rindukan ya. Kita doakan bagi gereja kita. Di tengah setiap kemajuan-kemajuan, di dalam setiap pengembangan-pengembangannya, biarlah kita ingat kita butuh Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan. Dan biarlah di dalam kehadiran Tuhan itu, kita semakin dibentuk sebagaimana yang Tuhan inginkan, sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk terjadi kepada kita sebagai umatnya. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menjadi bagian di dalam membentuk kita sebagai gereja, sebagai umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah dinyatakan kepada setiap kami. Ketika kami tadi menyanyikan lagu bahwa kami mau mendekat, kami mau merasakan akan hadirat-Mu. Lebih baik 1 hari di tempat-Mu ya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau merasakan akan Engkau yang hadir itu bersama dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang juga berbicara bagi setiap kami akan pentingnya kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena di dalam kehadiran-Mu itulah Engkau yang akan menyatakan kasih setia-Mu. Engkau yang akan menyatakan pengampunan-Mu, penerimaan-Mu itu ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah di dalam setiap bagaimana keberadaan kami sebagai umat-Mu. Inilah juga yang kami terus doakan. Ini yang juga kami terus rindukan ya Tuhan. Akan hadirat-Mu itu yang bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan tolonglah kami di dalam menerapkannya, baik ketika kami berada dalam gereja ini, ataupun ya Tuhan, ketika kami hadir dimanapun kami berada, kamilah gereja yang biarlah boleh menyatakan Engkau, hadirat-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.